Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Sang Jun memang blak-blakan. Bukan hanya pisaunya yang blak-blakan, hati Dao-nya juga blak-blakan. Namun, saat dia mendengar Qin Mu berkata bahwa dia akan membunuh pengunjung dari era prasejarah, hati Dao-nya menjadi tajam sekali lagi. Qin Mu merasakan cahaya pisau yang sangat tajam dan niat membunuh dalam bayangannya, dan dia tidak hanya memperlihatkan sedikit senyuman. Sang Jun merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri karena ia telah membentuk jalannya dan menghancurkan kekosongan terakhir, tenggelam dalam penyangkalan diri. Ia sangat membenci dirinya sendiri. Tetapi dia bahkan lebih membenci mereka yang telah mencapai Dao di masa prasejarah. Ketika tidak ada musuh, pedangnya akan melukai dirinya sendiri, memotong jantung Dao-nya satu demi satu. Namun, saat musuh datang, pedangnya akan berhadapan dengan dunia luar. Tidak peduli seberapa banyak ia melukai dirinya sendiri, ia akan melukai musuhnya dengan lebih kejam. Kekosongan tertinggi. Kepala istana pejabat roh dengan paksa mencap kekosongan dengan Dao agungnya sendiri. Surga agungnya sedang dalam proses pembentukan. Yang disebut surga menyeluruh yang agung sebenarnya adalah surga yang terbentuk dengan memahami surga dan bumi dengan Dao besar seseorang, membentuk surga dan bumi, dan mengubahnya menjadi surga. Surga yang agung dan menyeluruh adalah wujud Dao. Segala jenis Dao agung adalah penjelasan tentang alam semesta. Semakin seseorang memahami dan memperdalam pemahamannya tentang Dao, semakin lengkap dan nyata langit dan bumi yang dibentuk oleh Dao. Misalnya, pedang Dao. Ketika pedang Dao sang kaisar pendiri dikultivasikan hingga ke surga ke-36, ia menggunakan pedang Dao-nya untuk membentuk surga besar pedang Dao. Ada gunung, sungai, pohon, burung, hewan, ikan, matahari, bulan, dan bintang di surga besar yang menyeluruh, membuatnya tampak seperti dunia nyata. Namun, ketika kaisar pendiri menggunakan jalan pedangnya, surga yang agung, di dunia nyata, itu hanyalah kemampuan ilahi. Setelah digunakan, itu akan menghilang. Namun, karakteristik kekosongan pamungkas berbeda. Seseorang dapat mencap Dao agung miliknya sendiri di sini dan membentuk kekosongan pamungkas ke dalam bentuk Dao. Kekosongan itu tidak akan hilang. Merek semacam ini tidak mengharuskan seseorang untuk mengaktifkan Dao agung secara paksa untuk mengubah struktur kekosongan pamungkas. Seseorang hanya perlu memberi merek Dao miliknya sendiri di sini, dan kekosongan pamungkas secara alami akan berubah dan menjadi surga yang agung. Jalan menuju Dao bagi kepala istana pejabat spiritual ada dua. Yang pertama adalah jalan menuju Dao dari alam Dao. Ini adalah jalan ortodoks istana Miluo. Langit yang agung dan menyeluruh adalah jalan menuju Dao yang paling sempurna setelah memahami alam Dao. Dia mampu menjadi salah satu dari 72 penguasa istana dengan mengandalkan alam Dao untuk mencapai Dao. Dia telah mencapai alam Dao 4 kali, mengolah 3 buah Dao dan 1 bunga Dao, dan basis kultivasinya sangat kaya. Dia mengolah 1 Dao agung untuk setiap zaman kosmik, dan dia telah mengolah 4 Dao agung dan 4 alam surgawi Luo agung. Namun, yang keempat terlalu pendek, dan dia belum mengolah buah Dao untuk zaman kosmik ke-16 sebelum dihancurkan. Jalan lainnya adalah menggunakan kekuatan untuk mengolah Dao. Jalan menggunakan kekuatan untuk mengolah Dao adalah sistem ibu kota Giok. Mengolah 72 istana ibu kota Giok, memahami teknik pencapaian Dao dari 7 tuan muda dan teknik pencapaian Dao dari para tuan istana Miluo, menggunakan kekuatan istana leluhur, ibu kota Giok, dan istana Miluo untuk meningkatkan basis dan kekuatan kultivasinya sendiri, dan menggunakan ini untuk mencap kekosongan pamungkas. Menggunakan kekuatan untuk membentuk jalan dengan cepat lebih mudah untuk diolah daripada alam Dao untuk membentuk jalan, tetapi itu tidak asli dan memiliki bahaya tersembunyi. Mudah untuk ditekan oleh 7 tuan muda istana Miluo. Namun, bagi para kepala aula istana Miluo, bahaya tersembunyi itu tidak ada. Bagaimanapun, mereka semua adalah bawahan dari 7 tuan muda. Ketika tuan istana Miluo tidak muncul, mereka harus mendengarkan perintah dari 7 tuan muda. Tentu saja, sebagai tuan muda ke-7, Qin Mu sebenarnya tidak memiliki banyak kekuatan di istana Miluo. Bahkan tidak ada seorang kepala aula dari aula kekacauan yang melatihnya. Perwira roh utama aula menggunakan kedua jalur dan keterampilan, sehingga prestasinya sangat tinggi. Langit agungnya yang menyeluruh perlahan-lahan terbentuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Dibandingkan dengan mengolah Dao agung yang baru selangkah demi selangkah, lebih mudah menggunakan Dao agungnya sendiri untuk mencap kekosongan. Namun, perwira roh utama aula agak serakah dan memilih untuk mencap 4 Dao agung bersama-sama. Langit agung yang terbentuk dari 4 Dao agung itu indah dan tak tergoyahkan. Selama penandaannya berhasil dan dia menanam pohon Dao miliknya sendiri, dia akan memiliki pijakan yang kokoh di alam semesta ini.
Jika penandaan selesai dan pohon dao ditanam, bahkan jika dia terbunuh dan daunnya tidak hancur, dia masih bisa dibangkitkan dari buah dao. Hanya saja tubuh fisiknya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Satu-satunya kesulitan adalah pohon dao miliknya adalah pohon dao dari alam semesta masa lalu. Akan sedikit merepotkan untuk menanamnya di kekosongan terakhir alam semesta ini. Pohon dao miliknya akan menarik perlawanan dari kekosongan terakhir, tetapi itu bukan masalah besar baginya. Akhirnya, Alhaven agungnya telah rampung. Langit agung berwarna merah, emas, biru, dan hitam. Warnanya merah seperti api, emas seperti emas, biru seperti langit, dan hitam seperti tinta. Keempat warna ini melambangkan prestasinya di 4 alam besar, api, emas, langit, dan kegelapan. Dengan sebuah pikiran, penguasa Istana Perwira Roh terbang keluar. Istana ini adalah dao agung yang telah dipahaminya dari rune kekacauan primordial milik Tuan Istana Yiluo. Meskipun tidak sebesar istana milik 7 tuan muda, itu tetap bukan masalah yang remeh. Menanam pohon dao dan menggunakan istanaku untuk menekan perlawanan dari kekosongan pamungkas seharusnya sudah cukup. Dia mengangkat istana yang berharga itu dan menggantungnya di atas langit agungnya. Kemudian, pohon dao muncul. Cabang-cabang dan akar yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di kehampaan dan jatuh ke langit agung. Pada saat ini, Void sedang dalam kekacauan. Semacam cahaya dao meledak dari kehampaan dan menyerang pohon dao dan seluruh surga yang agung. Kepala istana pejabat roh mendesak istana yang berharga itu untuk melawan invasi dao besar di kehampaan. Dia memandang mereka satu persatu, dia tersenyum dan berkata, jadi itu dao dari indera ilahi. Dao dari indera ilahi dipisahkan dari dao awal yang absolut. Seseorang pasti telah mengolah surga agung yang menyeluruh dari indera ilahi dan mencapnya di kehampaan tertinggi. Aku menanam pohon dao dengan paksa, yang menyebabkan kerusuhan di kehampaan tertinggi. Aku menarik dao dari indera ilahi untuk menyerangku. Tiba-tiba, seberkas cahaya lain dari dao agung menerobos kehampaan dan menyerang istana kesayangannya. Namun, istana itu dihalangi oleh istana lingguan. Penguasa istana pejabat spiritual itu menoleh, dia tersenyum dan berkata, dao agung satu ki adalah dao agung satu ki dari dao awal absolut. Itu tidak dianggap sebagai dao awal absolut yang sebenarnya, dan itu bukan ancaman bagiku. 2 jenis bawaan satu ki berarti bahwa ada 2 orang di alam semesta ini yang telah mengolah bawaan satu ki untuk mencapai dao. Namun, pesona dao mereka tidak dalam, jadi mereka pasti telah menggunakan kekuatan untuk mencapai dao. Kemungkinan besar itu adalah Kaisar Haotian dan awal absolut alam semesta ini. Cahaya pedang merobek langit dan menebas ke arah pohon dao miliknya. Penguasa istana lingguan memiliki sebuah pikiran dan cahaya dao di aula harta karun bersinar terang untuk memblokir serangan ini. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah pedang dao dari dao yang diperoleh. TSK, aku tidak menyangka alam semesta ini begitu primitif. Sudah ada makhluk hidup yang telah mulai menciptakan dao besar mereka sendiri dan telah mengolahnya ke alam surgawi Daluo. Itu langka, sangat langka. Sangat disayangkan bahwa orang yang mencetak dao pedang surgawi Daluo tidak memiliki mana yang kuat dan belum mengolah buah dao. Hanya 4 alam surgawi Daluo tidak dapat melakukan apapun padaku. Dia merasa lega. Void tertinggi tidak memiliki kekuatan apapun. Perlawanan terhadapnya saat menanam pohon dao hanya untuk memobilisasi kekuatan dao agung yang tercetak di alam surgawi Daluo Void tertinggi. Jelas, meskipun zaman ke-17 telah berkembang selama 6 miliar tahun, teknik dao dan abijna masih sangat terbelakang. Makhluk hidup terkuat di alam semesta ini baru saja mulai bersentuhan dengan dao. Hanya ada 4 orang yang telah mencapai dao, dan mereka hanya berkultivasi hingga alam bunga dao di surga yang agung. Mereka tidak dapat mengancamnya. Dia baru saja menghela napas lega ketika gelombang fluktuasi dao besar lainnya menerjang. Ekspresi kepala istana pejabat roh berubah drastis. Dia buru-buru naik ke udara dan mendarat di depan istana pejabat roh. Dia meraung dengan marah dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan istana. Namun, cahaya yang melonjak itu sebenarnya sangat kuat dan menakutkan. Gelombang shockwave menerjang, dan permukaan istana pejabat roh itu langsung mengeluarkan suara ledakan yang berderak. Dengan gemuruh, istana itu jatuh dari langit di atas Great Alhaven ke tanah. Ledakan, langit agung dihantam istana, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Gelombang kejut yang mengerikan itu menimbulkan angin kencang, dan mencabut pohon dao yang baru saja berakar. Matahari di langit-langit yang agung itu langsung padam dan jatuh ke bumi, menyebabkan langit yang agung itu tenggelam dan miring. Bulan cerah di langit terbelah menjadi beberapa bagian dan hancur total oleh dampak dao agung. Istana kesayangannya bahkan mengeluarkan suara berderit. Batu-batu dao terus retak, dan sulit baginya untuk menahan tekanan yang sangat mengerikan.
Bahkan penguasa istana pejabat roh di depan aula istana ditekan hingga tubuhnya terus menyusut, membuatnya sulit untuk menstabilkan tubuhnya. Dao perubahan besar. Aku lupa tentang orang itu. Penguasa istana roh mengambil napas panjang. Ratusan tulang, organ dalam, usus, ratusan otot, dan bahkan rambut dan kulit di tubuhnya semuanya telah berubah menjadi dewa kuno. Dia terlalu tua, dan setiap bagian tubuhnya telah menjadi dewa. Pada saat ini, semua mananya dimobilisasi, dan dia benar-benar sangat kuat. Itulah surga yang luar biasa bagi orang itu. Pakar tanpa nama yang bertarung dengan guru. Tubuh penguasa istana roh resmi membesar dengan gila-gilaan saat dia berteriak berulang kali. Dia dengan kuat menahan tekanan dari dao perubahan besar yang mengerikan ini. Dao perubahan besar itu bercampur dengan dao kibawaan, dao indra ilahi, dan dao pedang, menyebabkan banyak luka di tubuhnya. Penguasa istana pejabat roh tampaknya tidak menyadari hal ini. Tubuhnya terus hancur dan menyatu. Luka-luka ini tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Hanya dao dari akal sehat yang akan memasuki pikirannya dan menyebabkan banyak masalah baginya. Namun, ia telah membentuk daonya selama 4 era alam semesta. Hati daonya begitu stabil sehingga bahkan makhluk yang telah membentuk kesadaran ilahinya akan surga yang agung tidak akan mampu melakukan banyak hal buruk padanya. Dialah prajurit kuat yang menyeberangi 16 sungai primal chaos dan pergi menemui guru di istana Miluo. Dia dikirim ke zaman keempat oleh guru. Tuan muda tertua telah mencarinya selama ini, tetapi dia tidak pernah dapat menemukannya. Baru pada zaman ke-16 dia ditemukan dan ditekan. Tubuh fisik Hallmaster Lingguan terus berkembang, dan tubuh fisiknya semakin kuat. Dao besar menari-nari di belakang kepalanya, dan tubuhnya perlahan-lahan terbang dari depan Treasure Hall. Treasure Hall terjerat oleh dao besarnya, dan kekuatan Treasure Hall didorong hingga batasnya, suara lonceng kuning bergema tanpa henti. Aku lupa bahwa dia mencapai dao di zaman ke-17, dan dia hampir menderita kerugian besar. Di pohon dao, 3 buah dao terbang ke atas, dan bunga dao mekar. Hal ini menyebabkan aura Hallmaster Lingguan melambung lebih tinggi lagi. Dia dengan kuat menolak dao perubahan besar dan menstabilkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya melayang dan melayang di atas pohon daunnya, dia terkekeh dan berkata, jika perubahan besar masih ada di alam semesta ini, maka aku akan mundur dan tidak mencap kekosongan pamungkas. Aku tidak akan menanam pohon dao. Namun, dia telah ditekan oleh tuan muda tertua. Hanya dao perubahan besarnya yang dicap oleh Great Alhaven tidak dapat melakukan apapun padaku. Dia menahan dampak dari 5 dao agung dari surga yang meliputi seluruh kekuatannya, dan pohon dao itu berakar sekali lagi. Seketika, surga yang meliputi seluruh tubuhnya berhenti runtuh, dan matahari yang telah terbenam di tanah surga yang meliputi seluruh tubuhnya mulai menyala sekali lagi, terbit perlahan-lahan. Matahari yang terik mengalahkan api, dan ketika matahari terbit, daratan surga yang agung diselimuti api dan mengalir dengan emas. Pada saat itu, sesosok manusia perlahan berjalan dari tanah keemasan dan berjalan menuju aliran api matahari. Tuan muda ke-7, ekspresi pejabat roh kepala aula berubah drastis dan hati daunnya akhirnya goyah. Pada saat hati daunnya goyah, niat membunuh dalam bayangan panjang di belakang Kinmu mendidih dan langsung menyerbu ke dalam pikiran pejabat roh kepala aula. Saat berikutnya, dia melihat sosok lain telah tiba di sisinya. Niat membunuh Ying Xiao terhubung dengan niat membunuh dalam benaknya dan berubah menjadi pisau di tangan orang itu. Sosok itu berbalik sambil membawa pedang di punggungnya. Cahaya pedang itu terhubung ke otak di antara kedua alisnya dan terangkat ke atas. Alis penguasa istana pejabat roh terbelah dan dia berkata dengan tegas, Tuan Sang. Niat membunuh pemuda itu begitu kuat. Langkah kakinya terhuyung-huyung saat ia bergerak dari depan ke belakang. Kecepatannya sangat cepat, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, ia akan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang itu terlatih dan berputar mengelilingi penguasa istana pejabat roh tanpa henti. Tiba-tiba, cahaya pisau yang seperti pita sutra melintas dan menebas dari atas. Dengan suara retakan yang keras, pohon dao milik Hall Master of Spirit Official Palace terbelah dari tengah dan jatuh ke samping. Wah! Istana resmi Hall Master of Spirit hancur berkeping-keping dan dihancurkan oleh 5 dao besar yang datang dari kehampaan. Istana yang berharga itu menabrak pohon dao yang telah runtuh dengan keras. Sang Jun menghilangkan niat membunuhnya dan melangkah mundur untuk menghindari istana berharga milik istana roh yang runtuh. Dia bersembunyi di balik bayangan Kinmu.